Hai guys, kembali lagi bersama gue Bang Nau. Dan pada kesempatan kali ini di episode Kaskrim yang ketiga, gue tuh bakal bahas kasus mengenai lahirnya seorang pembunuh berantai termuda di dunia. Dimana bocah ini tuh saat usianya belum genap menginjak di 10 tahun. Dia ini udah melakukan pembunuhan pertamanya. Jadi bisa dikatakan sangat-sangat tidak masuk akal begitu kan ya. Jadi bagaimana kronologi lengkap mengenai kasus yang satu ini? Hayo lo penasaran kan? Ya wes gak usah kesuwen dan mari langsung saja kita masuk ke dalam kasusnya. Nggak bisa bahasa Inggris. Caetano Santos Godino atau memiliki julukan El Petiso Orjudo. Dia ini lahir pada tanggal 31 Oktober pada tahun 1896 di Buenos Aires, Argentina. Nah, jadi si Caetano ini merupakan anak terakhir dari 10 bersaudara yang lahir dari pasangan Fior Godino dan Lucia Ruffo. Di mana kedua orang tua si Caetano ini merupakan seorang imigran asal Calcibrian, Italia Selatan, yang pada waktu itu pindah ke Buenos Aires pada tahun 1884. Nah, jadi si Caetano ini merupakan seorang musisi, atau lebih tepatnya pemain gitar gitu. Tapi selain memiliki keahlian dalam bidang seni bermusik, ternyata si Caetano juga dikenal sebagai seorang pemabuk kelas berat. Bahkan ia juga tercatat sempat terkena penyakit sipilis karena ia ini suka berhubungan seks dengan beberapa penggemarnya. Jadi bisa dikatakan kalau si Gaetano ini dilahirkan dalam keluarga yang broken, atau juga bisa dibilang dia ini lahir dalam lingkungan yang kurang baik juga. Jadi hal itulah yang membuat si Gaetano ini pas kecil sempat terkena enteritis, atau lebih tepatnya radang usus kronis. Di mana penyakit ini tuh biasanya disebabkan oleh makanan atau minuman yang tidak higienis atau sudah terkontaminasi. Nah, jadi karena terkena penyakit enteritis itu, si Gaetano ini pas kecil tuh hampir meninggal. Namun untungnya waktu itu pun takdir berkata lain, dan akhirnya si Gaetano ini pun sembuh. Walaupun setelah terkena penyakit enteritis itu, si Gaetano ini nggak bisa tumbuh layaknya anak-anak seusianya pada waktu itu, di mana dia ini memiliki tubuh yang pendek. Ia juga memiliki kepala yang kecil, serta telinga yang besar. Jadi hal itu juga yang membuat si Gaetano ini dijuluki sebagai El Petiso Orjudo. Kemalangan di masa kecil si Gaetano itu nggak berhenti sampai di situ saja. Setelah ia mengalami enteritis sampai hampir meninggal, si Gaetano juga dikabarkan kerap mengalami kekerasan dari ayah serta saudara-saudara kandungnya. Jadi pada waktu itu ketika ayah si Gaetano ini sedang mabuk, katanya tuh si Gaetano langsung dipukuli oleh ayahnya, kayak dijadikan samsak tinju gitu. Dan saat si Gaetano dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit itu menemukan 27 bekas luka di kepala si Gaetano. Dan saat pihak rumah sakit tanya kepada si Gaetano, "Cil, kenapa kepala lu kok banyak bekas luka gitu kan?" Si Gaetano ini ngomong kalau bekas luka yang ia dapatkan itu, katanya tuh akibat kekerasan yang ia dapatkan dari ayah serta saudara-saudara kandungnya yang menyiksanya setiap hari. Jadi kan hal itu sudah sangat tidak masuk akal gitu kan. Jadi hal itu juga yang mungkin nantinya bakal membuat si Gaetano ini menjadi sosok yang sangat mengerikan. Pada tanggal 28 September pada tahun 1904, atau lebih tepatnya saat usia si Gaetano ini menginjak di 7 tahun, si Gaetano ini melakukan aksi kejahatan pertamanya. Dan korbannya adalah seorang bocah bernama Miguel de Pauli yang pada waktu itu umurnya 2 tahun. Jadi pada waktu itu si Gaetano ini mengajak Miguel untuk pergi ke suatu tempat dengan iming-iming akan dijanjikan sebuah permen. Namun saat setibanya di lokasi, bukannya memberikan permen yang dijanjikan, si Gaetano ini langsung memukuli si Miguel, lalu mendorong bocah malang itu ke sebuah parit. Beruntungnya saat itu ada pihak polisi yang melihat aksi si Gaetano dan langsung menyelamatkan si Miguel ini. Tapi dalam aksi kejahatan pertamanya ini, si Gaetano itu nggak dijebloskan ke dalam penjara, melainkan ia hanya dibawa ke kantor polisi bersama si Miguel. Nah, singkatnya beberapa jam setelah dibawa ke kantor polisi, si Gaetano ini akhirnya pun dijemput oleh ibunya
yang pada waktu itu menjemput ke kantor polisi dan membawa si Caetano pulang. Pada tahun 1905, si Caetano ini kembali melakukan aksi kejahatannya untuk yang kedua kalinya, dan korbannya kali ini adalah seorang bocah bernama Ananeri. Di mana pada waktu itu si Caetano ini memukuli kepala si Ananeri ini menggunakan sebuah batu di sekitar rumah si Caetano ini. Namun lagi-lagi dalam aksi kejahatannya yang kedua ini, si Caetano ini kembali dilepaskan oleh pihak polisi. Karena pada waktu itu pihak polisi itu menganggap kalau si Caetano ini masih di bawah umur. Singkatnya setahun setelah kejadian tersebut, atau lebih tepatnya pada tahun 1906. Untuk yang pertama kalinya si Caetano ini melakukan pembunuhan yang pertama. Dan korbannya adalah seorang bocah bernama Maria Rosa yang pada waktu itu umurnya masih 3 tahun. Nah, jadi pada waktu itu ketika pihak polisi mendapat laporan mengenai menghilangnya seorang bocah bernama Maria Rosa, pihak mereka tuh langsung melakukan pencarian untuk bisa menemukan si Maria Rosa ini. Namun sayang pada waktu itu walaupun pencarian tuh udah dilakuin selama bertahun-tahun lamanya, namun sayangnya pada waktu itu pihak polisi itu tidak bisa menemukan si Maria Rosa ini. Hingga pada akhirnya bertahun-tahun berlalu setelah dilaporkannya menghilang bocah bernama Maria Rosa. Si Caetano ini dengan mengejutkannya melakukan pengakuan di hadapan pihak polisi jika bahwasannya dirinya lah orang yang telah membunuh Maria Rosa. Di mana dalam pengakuannya si Caetano ini ngaku bahwa dia waktu itu mengajak si Maria pergi ke sebuah gurun yang berada di jalan Rio de Janeiro. Di sana si Caetano ini ngaku telah mencekik dan mengubur si Maria secara hidup-hidup di sebuah selokan dan menutup selokan itu menggunakan beberapa jumlah kaleng begitu kan. Setelah dikubur langsung ditimbun gitu menggunakan sebuah kaleng. Nah, pada waktu itu pihak polisi yang mendapatkan pengakuan yang sangat mengejutkan dari si Caetano ini. Pihak polisi itu langsung OTW ke TKP untuk menemukan jasad dari bocah malang yang satu ini. Namun sayang karena jasad si Marosa ini sudah terkubur selama bertahun-tahun di tempat tersebut. Setibanya di lokasi, pihak polisi itu menemukan jika lokasi tersebut telah dibangun sebuah rumah. Yang mana hal itu juga membuat pihak polisi tidak bisa melanjutkan pencarian terhadap jasad bocah tersebut. Dan sampai hari ini, rumah tersebut menjadi peristirahatan terakhir bagi bocah malang bernama Maria Rosa. Singkatnya pada saat usia si Caetano ini menginjak di 10 tahun, dia ini untuk yang pertama kalinya dijebloskan ke dalam penjara. Jadi pada waktu itu saat si Caetano ini sedang masturbasi atau colai di rumahnya, begitulah ya. Ibunya itu mempergoki si Caetano yang sedang melakukan hal tersebut. Nah, kebetulan karena pas tahun-tahun itu aksi masturbasi atau tindakan menyenangkan diri sendiri itu dilarang di Argentina. Jadi si ibu tuh langsung melaporkan si Caetano ini kepada pihak polisi. Dan atas laporan itu juga, si Caetano ini pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 2 bulan. Di mana setelah menjalani hukuman selama 2 bulan itu, akhirnya si Caetano ini pun dibebaskan. Namun sayangnya setelah menjalani hukuman selama 2 bulan itu, bukannya jera atau merasa bersalah gitu atas apa yang telah ia lakukan, si Caetano ini malah nggak ngerasa bersalah dan malah terus melakukan aksi kejahatannya. Jadi pada waktu itu saat si usia Caetano ini menginjak pada 16 tahun, atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Januari pada tahun 1912, dia ini dengan sengaja membakar sebuah gedung tua. Dan saat ditanya oleh pihak polisi, kenapa alasan lu bakar gedung ini gitu kan, si Caetano ini ngomong kalau dirinya memang sengaja membakar gedung itu dengan alasan karena ia suka melihat pemadam kebakaran yang berjuang memadamkan api yang sedang berkobar gitu. Jadi kan waduh sangat tidak masuk akal jawaban dari si Caetano ini. Kemudian pada tanggal 26 Januari pada tahun 1912, seorang bocah bernama Arturo Laurona yang pada waktu itu berusia 13 tahun. Dia ini ditemukan meninggal di sebuah rumah kosong. Sebulan kemudian setelah kejadian itu, atau lebih tepatnya pada tanggal 7 Maret pada tahun yang sama, yaitu di tahun 1912, si Caetano ini membakar baju seorang anak bernama Raina Vainokov, yang membuat si Raina ini mengalami luka bakar yang sangat serius, yang pada akhirnya membuat si Raina ini akhirnya meninggal beberapa hari setelah kejadian tersebut. Dan pada akhir tahun 1912, si Caetano ini kembali membakar sebuah fasilitas umum.
Namun untungnya pada waktu itu api itu pun berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Kemudian pada tanggal 8 November masih di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1912, si Gaetano ini berusaha membunuh seorang bocah bernama Roberto Russo. Di mana dalam percobaan pembunuhannya yang kali ini, si Gaetano itu sempat ditangkap oleh pihak polisi. Namun setelah menjalani persidangan, si Gaetano ini kembali dibebaskan dengan alasan yang sama, dia ini masih di bawah umur. Seminggu kemudian setelah kejadian tersebut, atau lebih tepatnya pada tanggal 16 November masih di tahun yang sama, yaitu di tahun 1912. Si Gaetano ini kembali melakukan penyerangan terhadap seorang bocah bernama Armin Kitoni, yang pada waktu itu umurnya masih 3 tahun. Dan 4 hari setelah kejadian tersebut, atau lebih tepatnya pada tanggal 20 November masih di tahun yang sama juga, yaitu pada tahun 1912. Si Gaetano ini menculik seorang anak bernama Caroline. Namun beruntungnya nyawa bocah malang itu pun bisa diselamatkan setelah ada seorang tetangga yang mendengar teriakan dari si Caroline ini. Jadi bisa dikatakan dengan semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh si Gaetano ini, bisa dikatakan kalau pihak kepolisian Argentina pada waktu itu terkesan kurang tegas atau kurang sigap lah untuk menangani kasus dari si Gaetano ini. Hingga puncaknya pada tanggal 3 Desember pada tahun 1912, si Gaetano ini ngajak seorang bocah bernama Gesualdo Giordano untuk pergi ke sebuah rumah kosong dengan iming-iming akan dijanjikan sebuah permen. Dan saat setibanya di lokasi, si Gaetano ini langsung mencekik bocah malang itu menggunakan sabuk miliknya. Kemudian si Gaetano ini langsung memukuli bocah itu hingga jatuh. Tapi sebelum benar-benar membunuh si Gesualdo ini, si Gaetano ini sempat keluar dari rumah itu untuk mencari sebuah paku. Dan saat si Gaetano ini sedang mencari paku itu, ia tuh nggak sengaja berpapasan dengan ayah dari si Gesualdo yang pada waktu itu juga sedang mencari di mana putri kecilnya. Jadi pada waktu itu ayah si Gesualdo ini bertanya kepada si Gaetano, apakah lu lihat anak gua kagak gitu kan? Dan pada waktu itu si Gaetano ini ngomong kalau dia nggak melihat si Gesualdo dan kemudian pergi meninggalkan ayah Gesualdo begitu aja gitu kan. Dan setelah membohongi ayah si Gesualdo, si Gaetano ini berhasil tuh menemukan paku. Dan setelah nemuin paku itu, si Gaetano ini kembali menemui Gesualdo yang sedang tersungkur kan. Kemudian menancapkan paku itu di kepala Gesualdo, yang pastinya membuat si Gesualdo meninggal saat itu juga. Nah singkatnya sehari setelah kejadian tersebut, atau lebih tepatnya pada tanggal 4 November pada tahun 1912, pada akhirnya si Gaetano ini pun ditangkap atas kasus pembunuhan Gesualdo Giordano. Salah seorang tetangga dari si Gesualdo ini ngomong kepada pihak polisi kalau orang terakhir yang terlihat bersama dengan si korban ini adalah si Gaetano. Nah pada waktu itu si Gaetano pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah saat diinterogasi oleh pihak polisi, si Gaetano ini mengakui semua tindak kejahatan yang selama ini dia lakukan. Selain itu, si Gaetano juga menjelaskan bagaimana step by step cara ia membunuh semua korbannya. Nah, jadi pada waktu itu pihak polisi yang dengar pernyataan dari si Gaetano ini, mereka tuh langsung kaget gitu kan, dan langsung memeriksa kejiwaan dari si Gaetano ini. Dan singkatnya setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi kejiwaan dari si Gaetano ini, akhirnya hakim yang menangani kasus Gaetano ini memutuskan untuk menutup kasus tersebut dan meminta pihak polisi untuk memasukkan Gaetano ke panti asuhan untuk mendapatkan pengobatan atas kejiwaannya. Yang pada waktu itu kejiwaan Gaetano ini dianggap tidak waras gitu kan, atau terganggu lah begitu. Tapi sayangnya pada waktu itu walaupun sudah mendapatkan pengobatan di panti asuhan, kejiwaan si Gaetano ini bisa dikatakan nggak kunjung membaik dan malah bisa dibilang semakin buruk. Karena pada tanggal 4 Januari pada tahun 1913, si Gaetano ini berusaha membunuh beberapa napi yang pada waktu itu berada di panti asuhan bersama dengan dirinya. Namun untungnya pada waktu itu aksi si Gaetano ini pun berhasil digagalkan setelah mendapatkan perlawanan dari para korbannya itu. Nah singkatnya 2 tahun setelah kejadian tersebut, atau lebih tepatnya pada tanggal 15 November pada tahun 1915, si Gaetano ini pada akhirnya dipindahkan ke dalam penjara. Hingga pada tanggal 28 Maret pada tahun 1923,
Si Ketono ini kembali dipindahkan ke penjara yang bernama Ushuaia, yang pada tahun-tahun itu penjara ini merupakan penjara bagi narapidana terkejam di Argentina. Hingga singkatnya pada tanggal 15 November pada tahun 1944, si Ketono ini meninggal pada usianya yang menginjak di 48 tahun. Dan pada waktu itu laporan mengatakan kalau si Ketono ini meninggal karena pendarahan internal yang disebabkan oleh penyakit lambung. Namun dari rumor yang beredar pada waktu itu, dikatakan jika si Ketono ini meninggal karena dibunuh oleh beberapa napi yang berada satu penjara dengannya. Karena dari kabar yang diberitakan, jika sebelum meninggal si Ketono ini sempat membunuh hewan peliharaan dari beberapa napi yang berada di penjara dengannya. Jadi kemungkinan bisa aja si Ketono ini dibunuh oleh beberapa napi yang satu penjara dengannya ini. Itulah kisah dari El Petiso Orjudo, seorang pembunuh berantai termuda Argentina yang tercatat dalam sejarah dunia. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus yang satu ini? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, saya Bang Nau untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.